Terima kasih masih bersama kami dan kita berdialog tentang Gerakan Indonesia Mengajar. Bersama saya ada Bu Irma dan Mas Aji. Bu Irma, kondisi anak-anak di tempat Anda kan agak berbeda ya. Tapi sebelum kita berdiskusi tentang kondisi tempat Bu Irma dan Mas Aji, ada satu hal yang akan saya sampaikan, yaitu informasi dari Bandung berikut ini. Yayasan Indonesia Mengajar terus menyebarkan virus positif bagi kalangan muda untuk bersedia menjadi guru di daerah terpencil. Di antaranya itu yang dilakukan di Kota Bandung hari Selasa lalu, hampir 1.000 mahasiswa hadir dalam acara Gerakan Indonesia Mengajar. Berikut kita simak liputannya. Di Gedung Sasana Budaya Ganesha Kota Bandung, Selasa siang nampaknya tak seperti biasanya. Sedikitnya 1.000 mahasiswa dari berbagai universitas di Bandung terlibat aktif dalam acara Gerakan Indonesia Mengajar. Acara ini dihadiri Ketua Yayasan Indonesia Mengajar, Anies Baswedan. Melalui Gerakan Indonesia Mengajar, selama masa 1 tahun, pendidikan anak-anak Indonesia akan jauh lebih baik. Para mahasiswa yang datang ke gedung tersebut umumnya tertarik untuk bergabung. Yang teknis mungkin sebenarnya melatih kesabaran, karena gimana pun juga jadi guru SD, saya pulang setahun gini langsung pengen pulang ke SD saya, pengen cari guru-guru saya waktu SD, karena memang ternyata jadi guru SD ini luar biasa. Ya, tantangannya jelas berbeda ya, 180 derajat berbeda. Mengajar di kota dengan bukan di desa lagi, cuma pelosok banget gitu. Baik, saya rasa kalau saya lihat bahwa pendidikan itu hak semua bangsa gitu ya, ngelihat yang sekarang ini, kayaknya jomplang banget ya. Gerakan Indonesia Mengajar ini diharapkan menjadi solusi alternatif untuk kemajuan Indonesia masa depan. Menarik dan luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman guru muda kita. Dan Mas Aji, tadi ada tayangan Anda dan teman-teman melakukan aktivitas. Kalau di wilayah Anda mengajar sendiri, satu wilayah atau per kabupaten atau gimana baginya itu ada berapa guru? Jadi dari pengajar muda, kami menyebutnya pengajar muda, bukan guru muda. Jadi pengajar muda itu satu kabupaten ditempatkan 10 orang. Nah, di Halaman Selatan itu kan memang geografisnya pulau-pulau. Pulau-pulau ya. Jadi satu pulau itu satu desa satu orang. Gitu. Jadi udah. Jadi Anda nangani satu desa. Satu desa. Dengan satu berapa pulau. peserta didik tuh? Di sekolah saya sendiri sekarang sudah 200 lebih siswa. Dari kelas berapa? Dari kelas 1 sampai kelas 6 sekarang. Anda mengajar kelas 1 sampai kelas 6? 1 bulan pertama saya di sana, guru-guru tidak ada yang datang, jadi saya sampai 1 bulan itu sendirian di sekolah. Loh, sebenarnya itu harusnya sekolah itu ada gurunya atau memang tidak ada gurunya? Jadi memang untuk guru PNS sendiri di sana sudah ada 3 orang guru, sedangkan guru honor yang memang masyarakat setempat yang diangkat dari masyarakat, itu ada 5 guru. Nah, masalahnya yaitu dia, jadi di sana itu untuk passion mengajar guru-guru sana masih kurang. Jadi guru adalah yang kita tahu kan guru adalah pahlawan tanda jasa. Tetapi teman-teman guru di sana itu masih menganggap bahwa itu suatu pekerjaan. Jadi ketika artinya sebenarnya gurunya ada, baik itu guru honorer ataupun guru negeri PNS, tapi tidak melakukan aktivitas belajar mengajar. Betul sekali. Jadi efektivitas guru yang hadir itu cuma sekitar 2 atau 3 orang guru yang datang. Jadi Anda yang melakukan tugas mengajar menggantikan posisi guru-guru yang seharusnya itu? Nah, betul. Tapi ada di tempat teman saya sebelah desa itu cuma ada 2, yaitu kepala sekolah dan 1 orang guru PNS. Jadi cuman itu aja yang menangani satu kelas yang hampir sama jumlah muridnya dengan saya, 100 orang lebih di sana. Wah, ini luar biasa. Tapi kalau bicara kondisi yang berbeda juga di tempat Bu Irma ya, bagaimana kondisi peserta didik atau anak-anak di tempat Anda, Bu? Peserta didik di tempat-tempat saya itu sangat luar biasa ya. Anak-anaknya beda dengan anak-anak yang biasa rumahan gitu. Mereka tinggal di daerah pemulung itu memang? Di daerah pemulung itu dengan gubuk-gubuk. Di Bantar Gebang itu ya? Di Bantar Gebang, di gunung-gunung sampah itu, di bawahnya kan ada gubuk-gubuk sampah. Mereka tinggal di situ. Jadi kalau pulang sekolah mereka mulung, dan bahasa
bahasa mereka itu berbeda dengan murid-murid yang Nah, iya, rumahan. Ibu Irma mengatakan bahasa. Artinya dari sisi kurikulum tentu ada perbedaan yang diterapkan di tempatnya Bu Irma. Bagaimana Iya. itu? Kurikulum di kita kan berbasis dengan lingkungan dan akhlak, karena kita mengutamakan akhlak mereka. Karena di sana kan ada juga anak-anak yang memang orang tuanya melakukan mereka dengan kekerasan, bahasanya Iya. bahasa yang tidak layak untuk Iya. disampaikan kepada anak-anak. Siapa Bu yang menyusun kurikulumnya? Kita ada dari yayasan ya, bidang pendidikannya. Ya. Lalu dari mana anggaran ini diperoleh atau biaya-biaya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar ini? Kita dari donatur perusahaan atau perorangan itu pun tidak tetap. Kadang kita memang bantuan yang sukarela aja. Pernahkah mengalami defisit atau tidak ada donasi dari bantuan-bantuan yang seperti biasanya? Ya pernah, kita hanya ya sukarela aja. Jadinya menerima dengan lapang dada. Memang kita kan niatnya di situ untuk sosial. Iya. Ya. Bagaimana Bu Irma Anda mengajak teman-teman Anda yang lain untuk bersama-sama mengajar di tempat ini? Ya, kita menyampaikannya, mari kita bersosial karena rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Pasti dengan adanya sosial di situ, pasti kita di luar sana ada rezeki yang menunggu kita. Ya, dan ternyata teman-teman yang lain banyak yang Alhamdulillah, berpendapat banyak, sama ya. banyak terima Mas Haji, Anda kan 1 tahun sudah Iya. melaksanakan tugas di daerah dan sekarang sudah selesai. What next? Berikutnya apa? Nah, jadi makanya Indonesia Mengajar itu suatu yayasan yang bergerak, ada dual track di sana. Ya. Pertama memang mengisi kekosongan guru baik secara kuantitas maupun kualitas. Kedua, diharapkan nanti kami pengajar muda dan teman-teman nanti yang akan mengajar di sana akan balik lagi dan masuk ke dunia usaha, baik itu nanti mereka di corporate atau Kembali ke daerah. balik asal- lagi mereka kerja. Jadi rata-rata teman saya ada juga yang udah kerja, Mas. Jadi setelah mereka balik, diharapkan mereka nanti tetap ya udah kerja tapi punya pemahaman bahwa mereka pernah tinggal di daerah. Iya, iya. Jadi empati mereka, terus bahwa nanti mereka punya jiwa sosialnya lah yang lebih Apa sih tinggi. yang Anda dapatkan bersama teman-teman lain ketika mengalami proses belajar mengajar di daerah terpencil? Wah, banyak sekali, Mas. Jadi di sana tuh anak-anak mungkin apa ya, mengenal Indonesia itu mungkin hanya di pulau mereka. Jadi saya pengalaman waktu ketika saya mendayung perahu, kemudian saya ke tengah laut, terus saya melihat pulau itu bahwa ya udah hidup mereka kayak seperti itu aja, dari mereka kecil, kemudian mereka dewasa dan mereka tua, hidupnya seperti itu. Makanya saya bilang ke anak-anak, saya mencoba apa ya, cita-cita mereka pun aneh-aneh. Ada yang saya tanya, kamu cita-citanya apa? Saya pergi memancing. Saya cita-citanya nanti jadi nelayan. Jadi tidak ada pemikiran mereka untuk jadi seorang presiden, jadi seorang dokter. Jadi awal karakter apa contoh mereka itu adalah mungkin guru atau ya udah orang tuanya sebagai nelayan. Mungkin Mas Haji kalau Anda menyebutkan cita-cita menjadi presiden, menjadi menteri atau militer, dokter, aneh bagi anak-anak yang ada di daerah terpencil. Kenapa itu terjadi? Apakah akses informasi mereka sangat terbatas? Betul, akses informasinya karena kan di daerah Halmahera itu kan kepulauan. Ya. Dari segi transportasinya pun pernah kita tidak bisa beri kabupaten gara-gara ombaknya lagi besar. Ya. Jadi kita tidak bisa ke sana. Nah, untuk sinyal pun dari di penempatan kita ini banyak yang kesusahan sinyal. Jadi untuk sinyal ada teman saya yang harus ke dermaga dulu atau harus naik perahu ke tengah laut dulu baru bisa dapat sinyal. Mas Haji dan Bu Irma, kondisi-kondisi seperti ini memang sengaja dalam tanda petik Anda alami atau oleh program Indonesia Mengajar ini sengaja melempar Anda ke daerah seperti itu? Apakah salah satu faktor agar Anda dan teman-teman lain juga memiliki leadership atau bagaimana problem solving di lapangan? Ya, jadi karena memang yang kekurangan kekosongan guru itu memang di daerah pelosok ya. Ya. Kalau Bukan memang di kota ya, kalau memang fasilitas lengkap ya. Kalau hanya untuk mengisi kekurangan guru, tapi yang fasilitasnya udah ada, mungkin di daerah Jawa memang masih banyak juga. Nah, kebetulan di daerah di Halmahera, di Papua sekarang kita udah ada di Fakfak, itu memang kondisinya sudah seperti itu dan kekurangan guru. Jadi bisa melatih dual track yang saya bilang tadi. Jadi mengisi kekurangan guru baik kualitas dan juga dia dilatih nanti di sana jiwa-jiwa anak muda. Tapi di sana nggak ketemu jodoh kan? Nggak ada. Bu Irma, bagaimana mengenai bantuan dari pemerintah atau mungkin pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Kita program ini? sudah ada bantuan dari Diknas, itu pun bantuan insentif sekedarnya saja. Itu rutin bentuknya atau Itu ad hoc atau per tahun, per per tahun 2 kali. Bentuknya? Itu pun hanya untuk 1 guru, kita bagi untuk 12 guru yang pagi itu, bentuk bantuannya berupa anggaran berupa anggaran. yang dialokasikan untuk membayar guru atau Itu hanya untuk sekedar guru, untuk guru, hanya untuk
tambahan lah. Oke. Tambahan. Lalu bagaimana keterlibatan masyarakat di daerah sekitar untuk bersama-sama mendukung program ini? Alhamdulillah masyarakat di situ sangat mendukung pendidikan di sana karena memang mayoritas kita sekolahan kita terletak di tempat pemulung. Jadi memang 90% itu pemulung dan 10%-nya itu masyarakat sekitar. Ya. Untuk selanjutnya apa rencana berikutnya, Bu? Harapan saya sih inginnya sekolah kita ada donatur-donatur yang terketuk hatinya untuk menyumbangkan sedikit bagian hartanya untuk anak-anak di sana, karena saya sangat sedih kalau melihat anak-anak di sana karena kondisi sekolahan kami pun sangat menyedihkan. Fasilitas-fasilitasnya kadang-kadang kami mengajar pun memang buku-buku sumbangan saja gitu, buku-buku yang memang bekas sekolah-sekolah lain disumbangkan ke sekolahan kami mengajar dengan fasilitas yang memang seadanya. Ya, ya. Tapi semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Yang terakhir Mas Aji, bagaimana Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk ikut ambil bagian dalam program ini? Oke, jadi karena kebetulan saya waktu itu kuliah di IPB, yang notabene adalah universitas negeri, bahwa kita disubsidi oleh rakyat. Kita kuliah itu disubsidi oleh rakyat. Jadi mari teman-teman semuanya yang memang yang sudah pernah merasakan bangku kuliah gantian ya. Kenapa sih tidak tidak akan membuang waktu kok, 1 tahun itu tidak akan membuang waktu percuma, karena kalian mungkin justru kita yang banyak belajar di sana. Kita banyak belajar dari anak-anak kita yang di sana. Baik, terima kasih Mas Haji, terima kasih Bu Irma, sukses bagi Anda semua. Pemirsa, demikianlah dialog kita pada kesempatan kali ini. Jangan beranjak dulu karena kami segera kembali dengan informasi lainnya.